Pertemuan yang lalu sudah disampaikan apa itu kurban, sudah dijelaskan dasar hukumnya itu. Adakah dasar hukumnya? Ada dari ayat Al-Quran, hadis. Hukum kurban ada yang bilang wajib, yakni madhab Hanafi. Ada dari 3 madhab menyatakan kurban sunnah muakkadah. Ini kurban tatawu yang bukan nadar atau nadar yang dijaminkan. Ada nadar dijaminkan, ada nadar yang langsung ditentukan hewannya. Misalnya ini, saya kalau goal proyek saya tahun depan saya berkurban. Nah, itu nadar yang menjadi dalam tanggungan. Tapi kalau disebut spesifik, nek anakku lulus, sapi iki tak gawe kurban. Nah, itu harus sapi itu yang dikurbankan. Tapi kalau tidak ditentukan sapinya, itu termasuk fidzimmah nadarnya. Para hadirin, kemarin sampai orang yang dibebani kesunahan, statusnya masuk baik penduduk musiman, penduduk tetap, atau orang yang lagi berperjalanan atau sedang melakukan ibadah haji. Ada hadisnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, doha fi mina an nisaihi bil bakor. Ini sudah kami jelaskan di pertemuan yang lalu. Sekarang berkurban itu yang paling utama itu apa? Apakah wat-tadhiyatu afdalu min shadaqatit tatawwu'i lil ikhtilaf fi wujubiha? Qala asy-Syafi'i la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha intaha fayukrahu lil qadiri tarkuha. Jadi kata Imam Syafi'i, orang yang mempunyai kemampuan tapi enggak berkurban itu makruh, kan? Makruh. Yang semula sunnah muakkadahnya itu kayak kolektif menjadi ainiyah, menjadi individu. Ketika ada orang mempunyai kemampuan sak keluarga karena sing gelem kurban. Jadi statusnya naik. Kemudian wa yusannu liman yuriduha alla yazila sya'raha wala dufrahu fi asyri dzil hijjati hatta yudhi wala tajibu illa bin nadar. Jadi orang yang sudah daftar wis urunan, wis tuku wedhus nggih, wis karep lah Pak, ndek dhuwit karepe, senes kados kula nggih. Karep tapi gak ndek dhuwit. Iki karep de dhuwit, wis rembukan ambek bojo misalnya nggih. Itu disunahkan ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu disunahkan untuk tidak mencukur bulu-bulu. Tidak mencukur bulu-bulu, tidak memotong kuku sampai hewan kurbannya itu disembelih. Tapi ini sunnah Pak, sunnah nggih, sunnah. Artinya ya dilanggar mboten napa-napa, cuman kita itu meneng-meneng loh Pak, nek wis niat kurban nggih. Apalagi sudah melok urunan itu meneng-meneng rambut nggak dicukur, bulu-bulu nggak dicukur, kuku nggak dicukur, tapi diresiki Pak. Terus kuku-kuku nggak dipotong, itu mendapat pahala Pak. Belum memotong hewannya kan gitu. Artinya apa di sini? Artinya apapun yang Anda lakukan di kurban itu, tujuan utamanya adalah mentaati perintah syariat. Sampai ulu-ulu gak oleh dipotong Pak. Ya jadi takoki lho Pak. Ulu sang di Ustaz, pokoknya bulu Pak. Pokoknya bulu nggih.
wala tajibu illa bin nadari, dan berkurban itu tidak ada yang menghukumi wajib ini tapi apa bagi madhab Syafi'i ini illa bin nadar, kecuali ada alasan nadar. Nadar itu Pak nggih. Nadar ini. Nadar itu saya ambil pendapat yang paling muktamad nggih. Cek dikirimi video ayo. Dengarkan baik-baik Pak. Saya itu nggak pernah memakai satu dalil nggih. Hukum muktamad itu dalil yang paling sering dipakai oleh para ulama dijadikan pijakan hukum, referensi hukum, itu disebut al-muktamad. Nah, paling kuat nek terjemahannya KBIH, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pendapat yang paling kuat. Nah, gitu. Yang pertama, sampean nuntun wedhus liwat ngarepe warunge Pak Genjrot, kepanggih Abah Sugeng misalnya. Cak Rul, gaya apa wedhusnya Cak Rul? Iki arep tak kurbanno, Bang. Ini menurut pendapat muktamad langsung menjadi kurban nadar. Nadarnya hukmiyah, bukan hakiki. Ini nggih yang muktamad. Kalau menurut yang pendapat yang di bawahnya, yang dimaksud nadar itu ketika kita membicarakan hewan kurban itu spesifik, ini saya persembahkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud nadar menurut Ustadz Adi Hidayat. Nah, ngono lho Pak. Nah, tetapi kenapa para ulama lebih memilih al-muktamad tadi? Nah, karena ada dua hukum itu Pak. Wong najis ini kalau wonten kali, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah ngapunten nggih. Wonten basa halus telek niku napa? Engko gak sopan. Kotoran ayam hilaf Imam Aruyani nek hewane iso dipangan, kotorannya gak najis sih. Ya, saya ngambil yang apa? Yang ijma nggih. Kotoran kucing ya. Nek seono wujude niku Pak, itu ainiyah. Dia nggak pernah bisa suci. Dia harus diambil dulu, dihilangkan nggih, pakai cotek nggih. Asarnya itu pakai batu bata ya. Pakai batu bata digosok begini baru disapu. Ah, ini tinggal hukmiyah. Kalau hukmiyah, joko banyu disiram selesai. Selesai. Tapi nek ana wujute dijokok langsung dipel ngene, sampai kiamat kurang rong dino gak iso suci, Pak. Nah, mengacu pada hukum najis berarti kalau kita kias ke nadar, berarti nadar juga ada hukmiyah dan hakikiyah. Gitu. Hakikiyah itu yang dimaksud oleh Ustadz Adi Hidayat, harus disebutkan. Saya beli hewan kambing ini, saya persembahkan untuk Allah, saya nggak akan makan dagingnya. Nah, itu. Kenapa kok sampai seketat itu, Pak? Kurban itu urusan kita dengan Allah, orang itu nek iso karo, Pak. Tidak menjadi nadar ketika kita beli. Ketika, Pak, ini hewan untuk kurban ya Pak, sudah cukup untuk kurban. Nah, itu tidak dihukumi nadar itu. Nah, terserah jenengan mau ikut yang mana, mau ikut yang mana. Kenapa Ustadz? Konsekuensinya, kenapa saya bagi dua itu tadi pendapat. Kalau Anda ikut yang muktamad, nek wis sanjang ngoten, ada orang yang tanya sampean jawab, ja'altuhu udhiyatan, aku jadikan. Kalimat jadikan itu loh Pak, yang menjadikan nadar itu. Nah itu loh.
Itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau hewan kurbannya nadar, ojo demok sampean, Mbak. Kata orang Madura, ojo mak semak kan gitu. Jangan mendekat sampean gitu. Kalau mendekat ya nggak jadi itu kurbannya itu. La tabhiyah. Jadi tidak ada, tidak sah hewan kurbannya itu. Jadi begitu. Nah, kalau Anda ikut yang kedua, nah, monggo bebas kan gitu. Bebas wong harus disebut dagingnya tak serah nonang pangeran, tak serah wong fakir miskin. Nah, gitu. Saya persingkat mawon nggih. Saya persingkat. Lalu ini hewan kurban. Ulama ini banyak, Pak. Banyak yang mengikuti ini. Ini 1 ekor nih, dibagi 3. Kan gitu. 1/3 pertama buat, kalau pakai bahasa anak sekarang, kurbanis katanya. Kalau pakai bahasa kitab kuning, mudahi. Mudahi. Orang yang berkurban. Dapat 1/3 pertama. Yang 2 ini, 1/3 dua-duanya, kan tinggal 2 nih. 2 bagian. Yang kedua itu disodakohkan. Yang ketiga dihadiahkan. Kalimatnya beda loh, Pak. Kalimatnya beda nih. Kalau sodakoh harus ke fakir miskin. Itu diserahkan dagingnya sekaligus menyerahkan kepemilikan. Artinya si fakir miskin bebas. Mau dijual kembali, atau mau dimakan, atau mau diserahkan kepada orang lain, itu boleh. Tetapi, kalau yang satunya, yang hadiah, itu coro oma itu hak guna pakai, Pak. Bukan kepemilikan penuh, oleh mangan tok. Dikekno dulure iku gak oleh, Pak. Dikekno dulure iku gak oleh. Makanya dibagi telu itu. Nah, kalau sudah dibagi 3, mengikuti yang ini artinya membolehkan memberikan kepada orang kaya sebagai hadiah, maka tumpukan daging harus ditumpuk loro, Pak. Setelah dibagi ke mudhohi, para pengkurban bagiannya sakmene. Nah, yang 2 bagian yang lain itu ditumpuk dadi loro, Pak. Hadiah, sodako. Nah, ini buat fakir miskin. Yang hadiah itu bebas, buat orang yang kaya. Orang yang gak jaluk tapi dikai gelem. Al-Mu'tar. Kalau di ayatnya itu kan, di hadisnya itu Be'isal fakir, Al-Quran hadis itu Be'isal fakir, uang. Nah, kalau pakai kalimatnya Pak Heri itu fakir sangat gitu, sangat fakir itu ya itu. Terus kedua Al-Mu'tar. Al-Mu'tar itu ya orang perumahan lah, Pak, orang perumahan gitu, yang nggak mau ke tempat penyembelihan tapi diteri gelem, dilewati ngomel, Pak. Aku loh gara-gara Pak Andri ketua panitia kok gak dibagi aku ya gitu. Nah, itu Al-Mu'tar, kongkon antri nanggono gak gelem. Tapi arep-arep nang omahe itu disebut Al-Mu'tar gitu. Jadi memang ini harusnya Pak belum hadir ini gitu. Saya itu tujuan saya itu, Pak. Tujuan saya itu nggak ada ini. Saya itu mendukung adanya kepanitiaan kurban. Jangan disalahpahami kok Irul itu bentahun kok moco. Saya ini diminta loh, Pak. Saya diminta tahun kemarin wis cukup loh, ini cukup di rumahnya Pak Herman itu. Nah, kemudian dari sekian hewan itu yang boleh dijadikan kurban itu, yang tidak boleh dijadikan kurban, pertama punya sakit, Pak.
sakite itu katarak, Pak. Katarak CC katarak. Di sini ada aura ini, ada yang mengatakan buta sebelah. Tapi menurut keterangan yang ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, itu yang dimaksud aura itu ada titik putih di bola matanya. Kan katarak nggih. Katarak nggih. Nah, kalau misalnya itu dites Pak, nek beli itu hati-hati sampean nggih. Dites Pak. Ditutup gini satu, ditutup gini satu. Jika masih bisa melihat, walaupun ada kataraknya, bisa melihat sedikit, itu boleh dijadikan hewan kurban. Tapi nek situk iki wis gak iso ndelok, artinya cara makannya dia kurang. Ketika cara makannya dia kurang, maka kualitas dagingnya juga berkurang. Ketika hewan itu kualitas dagingnya berkurang, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Itu pertama aura, nggih. Aura. Lalu yang kedua arja. Arja itu pincang, ngapunten nggih. Hewan pincang. Tondone carane ndelok hewan niku pincang yang nyata itu seperti apa? Nek melaku nang padang rumput selalu tertinggal. Selalu tertinggal, maka itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau misalnya didukno teko pickup cuklek sikile Ustaz. Nah, itu Pak. Makanya Pak, hewan kurban datang, itu sing ngeramut itu genahno Pak, gajine itu Pak. Saken Pak. Yang merawat nih, cuman berapa hari itu loh, gajine tolong digenahno. Karena kalau ada apa-apa dengan hewan itu, misalnya tiba-tiba hama itu stres nggak mau makan, sehingga kurus. Iku Pak, sing nompo iku, sing jarine siap ngeramut itu yang harus mengganti itu. Gantine Pak ya, gantine harus yang lebih mahal dari hewan yang datang. Nek gak nemu Ustaz, nek gak nemu sing statusnya podo tapi loro. Ini ijma ulama. Kalau saya nggak pakai menurut yang satu berarti cuma satu. Nah. Sebetulnya panitia itu membantu, Pak. Membantu. Tapi ya jangan dibebani semua ke panitia. Kemudian ajfa. Hewan ajfa. Hewan ajfa ini gak ono gajine, Pak. Cara menungso iki gak apa Pak Heri. Gak seksi. Nah, hewannya itu gak seksi, ketok balung-balungnya, bukan sundangnya Pak. Nang bokonge itu, di tulang di bokonge itu kelihatan itu nggak bisa itu dibuat apa? Dibuat kurban itu, gitu loh. Nggak bisa itu. Artinya latu jaziu itu tidak memenuhi syarat, tidak memadai. Nah, ini sudah saya koreksi di 4 kitab Pak, yeah. Di Bajuri, di Fathul Wahab, di Kansur Rohibin. Kansur Rohibin ini dikaji di S2 Pak, yeah. S2 Mahat Ali beda dengan YIN Pak. Kalau dibandingkan dengan akademik yang di luar pesantren itu setara S2. Apa iya setara S2. Al-Mahali yang disebut-sebut Gus Bah itu. Nek wis lancar maca Mahali itu, nah, itu kalimat Gus Bah ini yang dimaksudkan Surahibin ini. Kemudian setelah ajfa, huzal. Terus
Hewan sing amya tadi sudah saya jelaskan, hima, majnuna itu stres, hewan stres itu muter-muter Pak. Muter, naik kayak PT mungkin kayak pelon itu loh Pak. Pelon muter aja, tapi gak gelemangan. Gak gelemangan sehingga kurus itu gak oleh Pak. Nah sekarang katakanlah gak ada cacat itu tapi tanduknya patah, apakah boleh? Misalnya ini tanduknya loh Pak, sampean tumbas limosin metu sundange arep diikat lah kok cuklek, nah, itu boleh nggak Pak? Boleh. Sopo sing arep mangan tanduk Pak? Kan gitu. Ini yang dilarang oleh syariat, yang bisa dimakan itu nggak boleh berkurang. Kopenge suwek itu masih boleh, tapi nek lobang nggak boleh. Kalon Pak nek lobang, tapi nek suwek apa itu suwek itu sobek gini itu boleh karena nggak ada yang berkurang. Hewan dikebiri, nah, hewan dikebiri boleh Pak. Hewan dikebiri itu boleh karena hewan dikebiri itu walaupun apa itu kalau kata Gus Idam lato-latonya itu dipotong itu biasanya tak menambah gemuk, gitu. Menambah gemuk. Makanya kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tidak apa-apa dikebiri. Tapi nek Pak Heri, tapi karo nggih Pak Heri. Tapi kalau hewan haram dimakan dagingnya, haram hukumnya dikebiri. Karo tapi Pak Heri, karo. Jadi hewan yang kucing misalnya nggih, kan haram dagingnya. Itu nggak boleh dikebiri Pak, nggak boleh. Tapi nek hewan halal dagingnya boleh dikebiri. Misalnya duwe wedhus dikebiri, wis tuwa dikebiri itu boleh Pak. Iku biasanya tambah lemu. Wong kucingnya tambah lemu Pak. Nek misale hewan itu terlahir tanpa daun telinga, apakah boleh dijadikan hewan kurban? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Tapi nek ana sundange nggak apa-apa. Tapi yang paling afdol hewan yang sundange wapi, ulune api itu dianjurkan, diutamakan. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan di depan nggih, wala yaqulu minal udhiyatil mamdurati wal hadayil manduri kadamil jabbaranat fil haji syai'an yahrumu alaihi dzalika. Jadi tidak boleh memakan sedikit pun daging dari hewan kurban yang dinadarkan atau hadiah yang dinadarkan atau hewan sebagai pembayar dam pelanggaran dalam ibadah haji, itu dagingnya nggak boleh dimakan itu. Terus 1 ekor sapi boleh untuk 7 orang walaupun tujuannya beda-beda Pak. Misalnya Pak Jalaluddin ikut ke patungan 1 ekor sapi, tujuannya cuman kayak foya-foya misalnya. Terus Mas Jawar titip tapi buat akikoh misalnya. Terus ada yang 1 buat kurban, nggak apa-apa itu Pak, nggak apa-apa. Nggak boleh beda traik Pak. Nggak apa-apa, tapi dagingnya itu ngeruwet no panitia itu Pak. Nah iya ngeruwet no panitia itu. Yang akikoh itu, yang akikoh harus matbuhan kan, harus
diolah dagingnya, nggak boleh mentah. Sedangkan kurban harus mentah, kan gitu. Beda dengan hadiah tadi. Kalau hadiah kepada orang kaya itu boleh diberikan mateng, gitu loh. Nah, kemudian wala bai'a wala yabi'u minal udhiyati syai'an walau jildaha. Tidak boleh ada transaksi sedikit pun dari daging kurban, apapun dari bagian kurban, walaupun itu hanya sekedar kulitnya. Gak ono transaksi, Pak. Artinya kok nek ngewangi tak kayak daging, wis iku langsung selesai itu korbannya sampean. Nah. Bahkan ayyahrumu alaihi dzalika. Bahkan yang seperti itu haram. Haram. Terus gak mandek tutuk haram tok, Pak. Wala yasihhu, dan tidak sah sawaun akanat manduratan amla. Baik itu hewan kurban yang dinadarkan ataupun tidak dinadarkan. Artinya korban tatawu, korban sunnah lah, korban sunnah kayak kita itu. Gak boleh ada transaksi. Saya nggak bilang melarang memberi relawan loh, Pak ya. Ojo diwolak-walik loh ya. Transaksi, transaksional itu nggak boleh. Ya. Walahu ayyan tafi'u bijildi udhiyati tatawu'i. Tapi boleh mengambil manfaat. Misalnya kulitnya sampai pangadi digawe timbo, dipinjamkan ke masjid, itu boleh, dipinjamkan statusnya. Tetapi wala yajuzu bai'uhu wala ijaratuhu. Tidak boleh memperjualbelikan dan menyewakan. Wa kharaja biqayyidil muslimina ghairuhum. Dan dikecualikan dari mensyaratkan kurban itu harus diberikan kepada orang muslim, yaitu non muslim. Fala yajuzu it'amuhum minha. Maka tidak boleh memberikan kepada mereka minha sedikit pun dari daging kurban. Kama nassa alaihi fil buaiti. Sebagaimana yang sudah tercatat secara tegas di dalam kitabnya Imam Al-Buaiti. Imam Al-Buaiti ini langsung murid langsungnya Imam Syafi'i. Wa waqa'a fil majmu', dan ini juga tertulis di dalam kitab Majmu', jawaza it'amu fuqara'a ahlad dhimmah. Fuqara'a ahli dhimmah. Tapi anak tapi ini, Pak. Golekno sing rada-rada gampang, Pak. Tapi tercatat di dalam kitab Majmu' yang sering saya sebutkan tadi, penulisnya Imam An-Nawawi membolehkan memberikan kepada golongan fakirnya ahli dhimmah, non muslim, ya seperti di kita lah, ahli dhimmah semua itu. Min udhiyatit tatawu'i dunal wajibati. Nah, sebagian dari kurban sunnah, bukan kurban nadar, bukan kurban yang ditujukan nang wong sing mati. Nah, tapi Pak, bukan gak sing protes. Imam Atra'i memprotes. Wa ta'ajjabtu minhu al-Atra'i. Aku heran, wong Imam Nawawi ku alime kayak ngono kok iso ngolehno. Nah, ini pakai kalimat Surabaya. Nek gawe terjemahan wa ta'ajjabtu, dan saya heran minhu dari hal ini al-Atra'i, Imam Atra'i, ya gak paham, Mbak. Wa ta'ajjabtu minhul al-Atra'i. Imam Atra'i merasa heran orang selevel Imam An-Nawawi kok berani memberikan pernyataan boleh. Cuman Imam Atra'i ini beda masa, Pak. Enggak satu zaman. Nah, ada keterangan tambahan iki kurang Pak,
kurang piro iki. 6 paragraf. Ada tatimah. Tatimah itu tatimmatun itu keterangan tambahan, penyempurna. Yang paling utama itu disedekahkan bikulliha secara keseluruhan. Gak ono al-muqtar, Pak. Gak ono kalimat hadiah gitu. Yang paling utama, artinya yang paling utama dilanggar ya gak apa-apa, Pak. Cukup sing rodok gak utama lah ya. Beda lah seperti bis yang mau kita kendarai itu yang istimewa itu, Pak. Kalau kurban daripada sampean gak iso ngekei tonggo-tonggo kanan kiri dibagi 3 mawon, Pak. Sodako, hadiah kali jenengan saaken ya. Kecuali hidup di Citraland gitu nggak apa-apa. Itu saya dikirimi video itu 3 kali sama Pak Andri itu. Menariknya, Pak, dalilnya itu yang satu syiar, yang satu abasa. Abasa itu kalimat Gus Baha itu daripada kowe iku dimukai masam ambek tonggomu wis kek ono gak apa-apa lah. Kalimat Gus Baha itu. Nah, tapi itu ijtihadnya Gus Baha ya. Kalau Ustadz Abdul Somad mengumpulkan fatwa ulama Azhar. Jadi itu kontemporer semua, Pak. Kalau Ustadz Adi Hidayat, syiar. Sama, Pak, seperti lampu-lampu hias di masjid itu. Kalau ono dalile takonono lah syiar kabeh dalile. Ya sing NU, ya sing Wahabi, ya sing Muhammadiyah, sing Al-Irsyad, sing Persis, semua serentak dalile syiar. Karena saya oleh mek loro masjid, Bang. Mekkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Yang lain itu syiar, timbang kalah ambek sebelah, timbang kalah ambek sebelah, kena timbang-timbangnya, Wak, timbangnya gak dibangun, ya gak apa-apa kan. Nah, apakah harus dipotong sendiri? Boleh diwakilkan ketika gak tahu motong ayam aja gak tahu, ojo macem-macem, Pak. Keliru motong, selesai sampean korbannya sampean. Wis aja atik latihan, nek latihan gak nawayai korban, Pak. Kan gitu. Nah, itu nek perempuan, pengkorbannya perempuan disunahkan untuk mewakilkan, tetapi harus menyaksikan. Disunahkan. Ya di nang gede, pokoknya kudu teko nang anu. Wong anake Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah dikongkon, "Kun Fatimah, tangi nduk. Merono nang Aminah delok niku lho. Hewan kurbanmu arep dibeleh delok. Ya apalagi ya sekelas kita lah gitu. Baik, kesimpulannya fikih itu, Pak, selama ranahnya fikih penuh debatable. Cuman yang boleh mendebat ulama itu harusnya yang selevel, Pak. Yang selevel yang boleh mendebat ulama. Bukan karena kita melihat referensi langsung mematahkan dari sekian pendapatnya ulama itu. Paling enak ini mau kita fikih, Pak. Wis dikumpulno, Pak. Iki keterangannya orang yang kita bikin. Nek sampean ya sekaya Pak Jalal bisa kitab Majmu' beli, kitab ini Al-Buaiti beli, kitab ini beli, entek omahe, Pak. Entek kena nggone apa? Kena nggone kitab gitu. Jadi wis diringkes sama ulama itu gitu. Tinggal kebesaran hati kita, keimanan kita mau menerima itu atau mau mencari celah dari situ gitu. Nah, itu. Jadi saya rasa cukup nggih. Alhamdulillah paripurna wa akhiran walafu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.